Halo, selamat berjumpa kembali dengan Pak Was, guru hebat, guru luar biasa. Ya, hari ini video yang saya buat untuk memenuhi tugas dari pelatihan yang dilakukan oleh BPPMP dengan judul digitalisasi pembelajaran. Baik, hari ini saya akan berbagi tentang pembelajaran dengan tema ekosistem menggunakan PID, papan interaktif digital yang sudah kita terima semuanya di sekolah masing-masing. Bapak Ibu guru sudah menerima semuanya? Iya, itu adalah program yang luar biasa dari Presiden kita Bapak Prabowo. Bapak dan Ibu, akan lebih baik PID yang kita terima itu rusak karena dipakai daripada rusak karena dibiarkan. Hari ini saya akan memberikan salah satu contoh pembelajaran IPAS dengan tema ekosistem subbab jaring-jaring makanan. Kegiatan pendahuluan atau memahami dalam pembelajaran mendalam menggunakan konsep berkesadaran dan bermakna sebagai pendahuluan. Saya memulai dengan menyapa anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ada yang tidak masuk hari ini? Tidak ada? Hari ini kita ketemu lagi dalam pelajaran IPAS tentang kita akan membahas melanjutkan yang kemarin pertemuan yang lalu tentang jaring-jaring makanan. Nah, hari ini kita akan belajarnya lebih fokus ke pemahaman seperti apa jaring-jaring makanan. Sudah makan semuanya? Tadi pagi sudah berdoa? Setelah itu, saya tampilkan presentasi menggunakan PID dan video-video singkat tentang jaring-jaring makanan dan proses kegiatan makan dimakan antar hewan. Jadi jaring-jaring makanan itu menunjukkan aliran energi sampai ke tingkat akhir, sampai dia mati kembali. Ini adalah tanaman hijau, dia disebut sebagai produsen. Kenapa? Karena mampu menghasilkan makanannya sendiri. Prosesnya namanya fotosintesis, yaitu mengubah cahaya menjadi energi. Setelah selesai melakukan penjelasan melalui presentasi, anak-anak masuk ke dalam kegiatan inti atau dalam pembelajaran mendalam kita kenal dengan mengaplikasikan. Dalam mengaplikasikan, anak-anak saya bagi menjadi 4 kelompok. Siswa saya satu kelas 24. Jadi kalau dibagi 4 kelompok pas ada 7 ya. Nah, masing-masing kelompok nanti akan dibagi untuk menjalankan misi. Kelompok yang pertama adalah menggambar jaring-jaring makanan di dalam kertas plano. Seperti ini kertas plano yang sudah saya bagikan. Mereka menggambar jaring-jaring makanan. Boleh 1 proses, boleh 2 proses, boleh 3 proses, namun ada syaratnya. Jaring-jaring makanan itu harus terbentuk dari 1 produsen dan 4 tingkat konsumen serta 1 pengurai. Prosesnya seperti itu. Minimal ada 1 proses makan dimakan dari langkah tersebut. Lalu kelompok kedua, mereka bertugas mengelompokkan kira-kira hewan apa yang menjadi konsumen tingkat pertama, konsumen tingkat kedua, konsumen tingkat ketiga, dan konsumen tingkat keempat. Mereka hanya menuliskan nama hewan. Lalu siapa makhluk hidup yang menjadi produsen dan siapa makhluk hidup yang menjadi pengurai. Sedangkan kelompok 3 bertugas untuk menjelaskan tugas-tugas dari masing-masing tingkatan, produsen, konsumen,
dan pengurai. Tugasnya apa saja? Masing-masing akan menuliskan di sebuah kertas plano secara berkelompok. Dan kelompok yang keempat baru menggunakan PID, papan interaktif digital. Fokus pembelajaran hari ini saya akan membahas tentang papan interaktif digital yang saya lakukan. Jadi papan interaktif digital ini saya menggunakannya untuk 3 hal. Yang pertama tadi di awal untuk presentasi, tampilan video. Hasilnya luar biasa Bapak Ibu, sangat jernih dan suaranya sangat jelas sekali, tidak perlu speaker tambahan. Suaranya itu sampai ke kelas bagian belakang itu terdengar. Kita bisa setting. Nanti video berikutnya saya akan memberikan contoh praktek baik. Menu apa saja yang kita gunakan dalam PID. Nah, tadi tampilan pertama itu untuk menampilkan PPT, presentasi, dan video-video pendek tentang pembelajaran. Penggunaan PID yang kedua pada pembelajaran kelompok ini, saya buat sebuah permainan, games yang saya buat sendiri, melalui bantuan Canva AI. Simpel sekali Bapak Ibu, membuat game melalui Canva AI, simpel sekali. Nanti lain waktu kita akan belajar bersama untuk membuat itu. Nah, game itu simpel sebetulnya, anak-anak maju berbaris 7 anak dari kelompok 4 tadi anggotanya 7. Mereka akan menjawab tampilan apa yang di depan. Jadi ada 6 langkah ya, 6 pos. Pos pertama itu produsen, pos kedua konsumen 1, kedua, ketiga, keempat, dan pengurai. Jadi ada berapa? 4, 5, 6, ada 6 ya, 6 level. Pertanyaan pertama produsen. Ada 5 pertanyaan. Jika menjawab 3 pertanyaan, maka akan mendapatkan tiket untuk melanjutkan pos kedua, yaitu konsumen tingkat pertama dan selanjutnya. Agar menarik, game ini saya buat sound yang menarik. Sound, wah kamu hebat, kamu keren, seperti itu juga berhasil. Jika salah, mohon maaf, belum berhasil, seperti itu. Jadi sound-soundnya sangat menantang buat anak-anak. Jadi anak-anak merasa, wih, sangat gembira. Yang lebih menantang adalah anak-anak sudah saya informasikan dari awal bahwa permainan ini ada skornya dan nilainya yang nantinya akan kita bagikan, kami tampilkan di PID. Bagi nilainya atau skornya paling tinggi nanti akan mendapatkan hadiah yang sederhana tapi paling tidak membuat anak-anak happy, bahagia. Nah, setelah selesai, bagian berikutnya adalah bagian penutup, waktunya melakukan refleksi pembelajaran. Di bagian ini, saya sebagai pengajar, sebagai guru, memberikan sebuah pertanyaan sebagai refleksi tentang apa hal yang baru dalam pembelajaran hari ini. Lalu pertanyaan berikutnya, tantangan apa yang anak-anak hadapi dan bagaimana caranya mereka mengatasinya. Dan yang terakhir adalah apakah mereka memahami proses makan dan dimakan dalam lingkungan hidup di sekitarnya. Lalu refleksi dari siswa akan menceritakan pembelajaran hari ini. Setelah menceritakan pembelajaran hari ini, siswa akan maju beberapa siswa secara sampling untuk menggunakan papan interaktif digital. Ular, oke. Elang, oke. Elang jadinya mati, terus diuraikan oleh jamur, oke. Ya, buat cabangnya. Tikus, oke, lanjut.
tikus dimakan. Sangat menarik Bapak Ibu, hal yang simpel tapi anak-anak maju menggunakan papan interaktif digital ini sangat membuat anak-anak itu wow, hal yang baru begitu Bapak Ibu. Nah, bagaimana dengan sekolah Bapak Ibu? Pasti juga akan menyenangkan. Namun penggunaan PID ini mendapatkan hal yang kurang Bapak Ibu. Ada tantangannya Bapak Ibu. Apa itu? PID-nya hanya 1. Tapi di sekolah kami digunakan untuk 12 kelas kami karena kami ada 2 rombel. Lalu berikutnya setelah selesai, seperti biasa anak-anak saya minta untuk berdoa. Lalu saya memberikan motivasi, memberikan kesimpulan pembelajaran hari ini, dan mengakhiri pembelajaran. Seperti biasa yang kita lakukan dalam kegiatan belajar mengajar sehari-hari. Begitu Bapak Ibu dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Semata-mata hari ini saya membuat video untuk memenuhi tugas dari BPPMP. Ditunggu video-video berikutnya dari saya Bapak Ibu guru hebat di seluruh Indonesia. Salam guru hebat, salam guru luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.